Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester di semester 4 pada mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Nama saya Nadia, NIM 198820111008, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Materi yang pertama akan dibahas mengenai perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa adalah suatu usaha untuk memengaruhi fungsi, struktur, atau penyerapan satu bahasa atau jenisnya di dalam sebuah pembicaraan masyarakat. Istilah perencanaan bahasa atau language planning pertama kali diperkenalkan oleh Haugen tahun 1959. Dalam artikelnya, Haugen mengemukakan bahwa perencanaan bahasa adalah suatu usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencananya. Perencanaan bahasa juga bertujuan untuk mensinkronkan semua dialek yang terdapat dalam suatu negara. Dengan cara ini diharapkan satu negara hanya mempunyai satu bahasa rujukan untuk semua rakyatnya. Sinkronisasi ini dapat memperkecil pemakaian dialek kedaerahan yang bermacam-macam karena diarahkan ke pemakaian bahasa yang seragam dan satu. Kalau keinginan ini tercapai, maka pada akhirnya dapat membentuk satu masyarakat, satu bahasa, satu bangsa, dan satu negara. Indonesia telah menggunakan konsep ini lewat Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, satu bangsa, satu negara, satu bahasa, walaupun pelaksananya dimulai sejak tahun 1945 bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan. Hal ini dilakukan karena Indonesia mempunyai banyak bahasa dan banyak dialek. Konsep ini pun dapat digunakan untuk usaha penyatuan bahasa, budaya, bangsa, dan negara yang diambil dalam Musrik tahun 2007. Pertama, perencanaan bahasa suatu negara akan berhasil dengan baik apabila inisiatif tersebut berawal dari pemerintah yang bersangkutan, sebab pemerintah mempunyai kemampuan memasukkan perencanaan bahasa tersebut dalam perencanaan pembangunan negara. Pemerintah mampu menyediakan biaya tinggi untuk memulai pelaksanaan perencanaan bahasa ini sejajar dengan pembangunan yang lain. Perencanaan bahasa ini dapat memupuk persatuan dan integrasi nasional. Bahkan dalam jangka panjang, perencanaan bahasa ini dapat membantu pembangunan budaya, bangsa, dan juga negara. Kedua, perencanaan bahasa harus dilakukan dengan bekerja sama semua pihak. Bahasa adalah milik semua orang, maka sangat wajarlah kalau semua orang turut serta dalam pelaksanaannya. Kedua, materi mengenai pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa berarti hal atau proses mengembangkan bahasa atau segala tindakan yang berkaitan dengan mengembangkan bahasa. Pengembangan bahasa adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, perkembangan bahasa pada diri manusia merupakan bagian dari perkembangan kognitif. Kedua, perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang, anak, ataupun orang dewasa sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. Ketiga, perkembangan bahasa adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi seperti biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Bahasa adalah suatu sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi atau unit suara, morfologi, unit arti, sintaksis tata bahasa, semantik atau variasi arti, dan pragmatik penggunaan bahasa. Dengan bahasa, anak dapat mengkomunikasikan maksud, tujuan, serta pemikiran. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembinaan bahasa. Pembinaan bahasa merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk meningkatkan mutu bahasa sehingga masyarakat pemakainya memiliki kebanggaan untuk menggunakannya.
Upaya yang perlu dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang pertama melalui pengajaran, pemasyarakatan, peran media massa, dan terakhir jalur kepemimpinan. Dilakukan melalui pengembangan kosakata atau istilah, perluasan pemakaian bahasa, pembinaan kepada masyarakat, penelitian bahasa, dan pengembangan melalui media massa. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia yang pertama masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur. Kedua, masih banyak kosakata yang kurang populer dibandingkan bahasa asingnya. Tiga, rendahnya kemahiran membaca. Keempat, belum dipahaminya pedoman pembentukan kata atau istilah dengan benar. Kelima, belum memadainya sarana dan prasarana layanan kebahasaan di daerah. Solusi terhadap permasalahan yang disebutkan barusan yang dihadapi, yang pertama, menyadarkan diri pemakai bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Kedua, peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media, bahkan masyarakat pun melakukan penyuluhan bahasa. Ketiga, keempat, peningkatan mutu sumber daya para pakar bahasa. Kelima, menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Kesimpulan dari semua materi yang dibahas, perencanaan, pengembangan, dan pembinaan merupakan upaya untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia kepada global. Bahasa Indonesia secara keseluruhan mampu menjadi sarana daya ungkap perkembangan dunia dalam abad teknologi informasi. Kedatangan era tersebut hendaknya menjadi pendorong bagi masyarakat Indonesia untuk memantapkan serta mengukuhkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah menjadi jati diri agar kepribadian bangsa akan tetap terjaga dan terpelihara. Jadi, sudah sepatutnya semua tenaga pengajar di Indonesia dan juga masyarakat luas harus memiliki mutu dan kualitas yang baik agar dapat diandalkan dalam melihat peluang untuk tantangan dalam era teknologi informasi saat ini. Sekian materi yang disampaikan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.